Lelaki berusia 30 tahunan itu semakin kurus tak terurus. Genap 8 hari sudah ia berjalan tanpa alas kaki dari kota kelahirannya. Ya, Mesir menuju kota Madian. Selama itu ia tak merasakan manisnya kurma atau ya sekedar makanan kecil apapun. Ia hanya mengandalkan sayuran atau dedaunan yang ia temukan di tengah jalan. Teriknya matahari kota Madian pun membuat semakin tak kuasa membendung rasa haus dirinya. Beruntung karena ternyata dia kemudian menemukan sumber air kota itu. Sebuah sumur yang sedang dikerumuni para penggembala untuk memberi minum kambing-kambingnya. Ketika mengamati area sumur, pandangannya tak sengaja teralihkan melihat dua wanita tak jauh dari tempat itu sedang menahan kambingnya agar tidak minum air sumur bersama kambing-kambing para penggembala lainnya yang terdiri dari para laki-laki. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya dengan penuh rasa penasaran. "Kenapa kalian tidak mengambil air sumur itu bersama mereka?" katanya. Lalu dijawablah oleh salah seorang perempuan dari mereka berdua. "Kami tidak mengambil air sampai para penggembala pergi. Ayah kami sudah tua. Ia tidak dapat menggembala dan mengambil minum sendiri. Karena itu, kami berlindung di tempat yang kau lihat ini." Ya, mau tidak mau. Karena inilah nasib orang yang lemah seperti kami. Orang kuat dapat minum air yang jernih, sedangkan yang lemah meminum air sisanya. Dari pemaparan itu, lelaki itu pun merasa iba dan segera membantu mereka mengambilkan air dari sumur lainnya. Namun, ketika didapati ternyata sumur itu tertutup batu yang sangat besar. Bahkan hanya bisa diangkat dengan 7-10 orang laki-laki. Wah, bisa dibayangin dong. Besar banget kan pasti batunya. Tapi laki-laki itu tadi mampu mengangkatnya tanpa bantuan siapapun. Padahal saat itu laki-laki itu kan lapar, lelah, dan penuh luka di telapak kakinya. Ya karena perjalanan selama 8 hari itu tadi ya. Nah, setelah mengambilkan air untuk dua wanita ini tadi nih, dia pun segera berteduh di bawah naungan pohon untuk mengistirahatkan tubuhnya yang semakin lemas. Lalu dia bermunajat kepada Tuhannya. "Ya Allah, sungguh aku butuh makanan sedikit atau juga banyak untuk menghilangkan rasa lapar." Begitulah kira-kira doa laki-laki itu. Sementara itu, dua wanita tadi telah sampai di rumahnya dan ternyata menceritakan ulang kejadian yang telah mereka alami kepada ayahnya. Ternyata ayahnya merespon dengan respon baik. "Oke nak, bila perlu undang saja laki-laki itu ke rumah kita." Begitu kata ayahnya kepada salah satu putrinya, putri sulungnya lebih tepatnya, bernama Safura. Nah, akhirnya Safura pergi menemui laki-laki itu dengan malu-malu sambil menutupi kepala dan wajahnya dengan bajunya. Nah, setelah bertemu akhirnya Safura mengungkapkan apa yang dia inginkan. Oke, kata dia, "Sungguh ayahku memintamu untuk membalas kebaikanmu kepada kami. Dia juga akan memberimu upah karena telah mengambilkan air untuk kambing kami," kata Safura dengan penuh sopan santunnya. Nah,
Ternyata ketika Safura mengatakan untuk membalas kebaikanmu, wajah laki-laki ini tadi terlihat kurang suka. Tapi kemudian dibalas saja oleh laki-laki itu dengan kata-kata, baiklah jika demikian. Nah, laki-laki itu ngejawab tanpa mengangkat kepalanya agar pandangan mereka tidak bertemu. Nah, lebih tepatnya adalah godul basor. Ia mau menerima undangan ayah Safura tadi hanya untuk mengambil keberkahan saja atau tabarukan, bukan mencari upah. Terus laki-laki tadi bilang sama Safura, baiklah, berjalanlah di belakangku, lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjuknya. Nah, itu tadi kata laki-laki itu ke Safura, supaya laki-laki ini tidak dapat melihat Safura. Karena laki-laki ini tadi sudah paham kalau Safura itu pemalu, kalau misalkan Safura harus berjalan di depannya. Nah, sesampainya di rumah Safura, laki-laki itu disambut dengan hidangan makanan. Wah, banyak banget makanannya. Tapi kemudian laki-laki itu menolaknya dengan penolakan yang halus. Nah, dia ngomong kalau sungguh kami berasal dari keluarga yang tidak menjual agama dengan dunia. Kami tidak meminta ganti atas amal kebaikan yang telah kami lakukan. Begitu katanya. Tapi terus direspon sama ayah Safura yang bernama Syuaib. Ini adalah adat kebiasaan kami dan nenek moyang kami juga kepada setiap orang yang mengunjungi rumah kami. Orang yang melakukan kebaikan, maka ia berhak diberi hadiah dan tidak haram mengambilnya. Lalu setelah itu laki-laki itu memperkenalkan dirinya kepada Syuaib. Ya betul, namanya adalah Musa, berasal dari Mesir. Dia pergi ke Madian dengan berjalan kaki selama 8 hari untuk menghindar dari kerjaan Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya. Betul bahwa dia telah membunuh salah satu kaum Fir'aun, tapi itu bukanlah hal yang sengaja. Itu untuk self defense-nya, untuk membantu salah satu kaum Bani Israel dari golongannya yang sedang bertikai dengan kaum Fir'aun yang bernama Al-Qibti. Ternyata dengan sekali pukulan dari Musa, Al-Qibti tewas seketika. Lalu kemudian kota Madian dipilih sebagai kota tujuan atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata nasab antara orang Bani Israel dengan penduduk Madian masih bersambung. Madian berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Musa juga mengisahkan tentang Fir'aun dan kaumnya yang kufur, sewenang-wenang dan zalim kepada Bani Israel. Lalu cerita-cerita tersebut akhirnya direspon oleh Syuaib. Jangan takut, tenang aja, perbaiki dirimu. Sungguh engkau telah selamat dari kekuasaan yang zalim dan engkau telah keluar dari kerajaan mereka, karena tidak ada raja seperti mereka di negara kami. Wah, kata-katanya Nabi Syuaib menenangkan Nabi Musa, ya, dan tidak membuatnya cemas sama sekali. Nah, setelah itu tiba-tiba Safura berkata, wahai ayahku, pekerjakanlah dia untuk menggembala kambing ini. Sungguh ia adalah pekerja yang paling baik, karena ia kuat untuk menjaga binatang ternak dan mengurusnya. Ia pun dapat dipercaya dan tidak perlu dikhawatirkan akan berbuat khianat. Lalu Nabi Syuaib membalas perkataan Safura. Oke, baik. Apa yang kamu ketahui tentangnya, putriku? Lalu Safura menjawab, dia mampu mengangkat batu besar, ayah. Padahal
Batu itu hanya mampu diangkat oleh 10 orang laki-laki. Ketika mendatanginya dan mengajaknya ke rumah memenuhi panggilan ayah, aku berada di depannya. Lalu dia berkata kepadaku, "Berjalanlah saja kau di belakangku. Jika aku salah jalan, maka lemparkanlah kerikil ke jalan yang benar sebagai petunjukku." Nah, setelah mendengar penjelasan putrinya atau Safura ini tadi, ternyata Nabi Syuaib tidak hanya akan memperkerjakan Nabi Musa. Nabi Syuaib memiliki rencana yang lebih dari itu. Nabi Syuaib ingin menikahkan salah satu putrinya dengan pemuda salih di hadapannya itu. "Aku ingin menjadi mertuamu dan menikahkanmu dengan salah satu putriku ini. Maka pilihlah yang kamu inginkan." Mereka adalah Safura dan Lia. Nah, untuk maharnya, engkau menggembala kambingku selama 8 tahun. Jika engkau rela ditambah 2 tahun, maka itu hakmu. Tapi jika tidak, maka 8 tahun juga sudah cukup. Aku tidak akan membadimu setelah itu. Maka insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang yang baik dan lembut dengan tamu. Akhirnya, dengan penuh rasa takzim, Nabi Musa pun memilih putri sulung Nabi Syuaib, Safura. Ya, yang tadi menemani Nabi Musa saat perjalanan ke rumahnya. Dan memilih menyempurnakan waktu pengabdiannya selama 10 tahun sebagai maharnya. Dan Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Begitu kata Nabi Musa. Dan 10 tahun kemudian, Nabi Musa kembali ke kota kelahirannya, Mesir. Nah, di tengah perjalanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya menjadi seorang rasul. Ya, begitulah rangkaian ceritanya Nabi Musa alaihi salam yang kemudian dinikahkan kepada putri Nabi Syuaib alaihi salam, yakni Safura. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari cerita ini ya. Terima kasih.